Ini sudah ada. Ini mic-nya diletak bisa enggak aja ya? Tidak aja lah ya. Nyambung lah. Dapat tak? Oke. Selamat pagi, Bapak Ibu. Orang Kita bagian enggak apa kita bertiga. Ini kameranya mana, Boy? Enggak bisa, Boy. Bisa. Sama Kameranya? yang buat acara, kita arahan aja. Jadwal baru dibuka pertanyaan. Ya. Apa tanya tadi ke Dene terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi pagi-pagi 6:30. Nanti kan Entah kata Sumi sudah Sumi semalam kayaknya yang ditunjukkan ayah undangan. Di pokoknya pasar silent kan semua. LPHP Tanjung Merauke. ya dia batasi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bapak Ibu. Alhamdulillah wahdah. Salatan wa salaman ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati Ketua Panitia MTQ Yayasan Haji Anif ketiga, Buya Dr. Haji Sugeng Wanto MAG yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Ada Al-Ustadz Fadlan Khairi, STHI MAG dari seksi bidang acara, dan Al-Ustadz Muhammad Syadun MAP selaku panitia bidang musabaqah yang akan menjelaskan terkait permusabaqahan kita nantinya. Oke, sebelum itu hormat kami kepada para ofisial, kepada para pendamping, peserta yang hadir melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Apakah semua dengar? Dengar ya? Insyaallah bisa mengikuti dengan hikmah atau mengambil berkah. Mari sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Irsyad SPDI. Dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya mari sama kita mendengarkan arahan bimbingan teknis perlombaan cabang musabaqah tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ustadz Buya Dr. Haji Sugeng MAG. Pada Ustadz dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Tentunya sama kita hormati dan muliakan rekan-rekan panitia pelaksana atau kawan-kawan dari bidang IT dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga kawan-kawan dari mewakili Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Yayasan Haji Anif yang ketiga tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu para ofisial dan juga para peserta yang mungkin juga berhadir melalui pertemuan Zoom kita pada sore hari ini dalam rangkaian kegiatan technical meeting agar kita memperbincangkan terkait dengan Musabaqah Tilawatil Quran Yayasan Haji Anif yang ketiga ini. Tentunya Bapak dan Ibu, semua kita sudah berhadir secara online lewat daring pada sore hari ini yang kami hormati dan muliakan. Semoga kita semua dalam limpahan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran terlebih dahulu. Kita hadiahkan untuk ruh almarhum dadak kita, Bapak kita, Bapak Haji Anif bin Haji Gurang Sa'al Hafiz. Al-hadiniyah liniyatis solihah hadiyatan liruhi abina Haji Anif bin Haji Gurang Sa'al Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu, tentunya Musabaqah Tilawatil Quran Yayasan Haji Anif ini tidak terlepas dari cita-cita almarhum. Dari beberapa tahun yang lalu beliau ingin di saat hari miladnya dirayakan dengan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran khusus kategori anak-anak, yaitu cabang tilawah
anak-anak putra dan putri dan juga cabang tahfiz 1 juz putra dan putri. Apakah itu juz 30 atau juz 1. Ini cita-cita almarhum yang beliau kepingin terus dilaksanakan. Alhamdulillah, walau beliau telah berpulang ke rahmatullah, keluarga besar, anak-anak beliau terus berniat ingin meneruskan musabaqah tilawatil Quran Yayasan Haji Anip ini dalam rangka milad almarhum Bapak Haji Anip bin Haji Gurangsah. Bapak dan Ibu, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai ketua panitia pelaksana mewakili rekan-rekan panitia pelaksana, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para Bapak dan Ibu ofisial dan juga seluruh peserta. Sebenarnya target atau keinginan kita tetap kita laksanakan secara luring atau secara langsung atau tatap muka. Itu sesuai dengan perencanaan awal kita. Peserta kita batasi juga karena terkait dengan pelaksanaan kita terkait dengan waktunya. Maka di awal kita batasi 200 orang atau peserta per kategori. Sehingga pada di awal kita menerima 800 orang peserta untuk kategori tilawah dan tahfiz. Tapi ternyata memang keinginan dan peran serta Bapak dan Ibu lewat anak-anaknya yang ingin mengikuti ini sangat luar biasa antusiasnya. Sehingga hanya dalam waktu 3 hari tidak sampai kuota 800 peserta itu tutup. Karena kita pakai sistem. Hanya kemudian setelah berkoordinasi dengan keluarga besar Bapak Haji Anip bin Haji Gurangsah Al-Hafiz, kita tambah 50 per kuota. Sehingga 250 per kuota untuk kanak-kanak putra, ya, kanak-kanak putri, tahfiz putra dan putri. Sehingga jumlah totalnya hari ini adalah 1.000 orang peserta. Ini penambahan untuk 200 peserta itu pun tidak memakan waktu sampai 1 hari. Jadi untuk peserta 1.000 orang peserta itu hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 4 hari. Atau kurang dari 4 hari bahkan. Ini menunjukkan antusias yang sangat luar biasa dan itu pun masih banyak sekali yang berkeinginan. Tapi karena durasi waktu kita yang sangat tidak memungkinkan seandainya kita menambah kuota itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di awal kita memang berniat melaksanakannya secara luring atau secara langsung tatap muka. Tapi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 khususnya varian Omikron, maka dengan berat hati Bapak dan Ibu, para ofisial, sebagai bentuk sense of pandemic kita, sebagai bentuk dukungan kita terhadap pemerintah untuk memutus mata rantai virus COVID-19 varian Omikron, maka akhirnya kemudian kita sepakati bersama dengan keluarga besar, pelaksanaan MTQ Yayasan Haji Anip yang ketiga ini secara daring dan luring, atau yang hari ini dikenal dengan hybrid. Untuk babak penyisihan kita laksanakan secara daring. Sementara babak final itu akan kita laksanakan secara luring atau langsung. Hadir di Masjid Al-Musannif yang kita cintai ini. Jadi untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan hal ini. Karena babak penyisihan kita laksanakan secara daring, maka kemarin rencana kita untuk menyerahkan data faktual para peserta secara langsung kita tiadakan. Kita anggap bahwa seluruh peserta yang telah memberikan datanya secara online itu sudah kita anggap sesuai. Sehingga semuanya bisa bertanding secara daring pada babak penyisihan. Ini kita lakukan mulai besok pukul 14.00 WIB. Karena pagi kita besok, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan pembukaan MTQ YHA yang ketiga ini di Masjid Al-Musannif secara luring atau langsung. Tapi juga dengan jumlah yang terbatas.
Untuk itu bagi Bapak dan Ibu yang tempatnya atau wilayahnya dekat dengan Masjid Al-Musannif, kami persilakan untuk bisa berhadir mengikuti acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran besok pagi pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi yang jauh, kami persilakan untuk juga bisa mengikuti melalui media Zoom ya. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari tim IT Provinsi Sumatera Utara. Juga kita sediakan fasilitas Zoom untuk pembukaan besok. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa mengikuti secara langsung hadir di tempat ini, bisa menghadirinya secara Zoom atau secara online. Dan setelah pembukaan, ba'da zuhur atau pukul 14, baru akan kita mulai musabaqah kita secara daring babak penyisihan. Akan kita bagi 4 titik Bapak dan Ibu. Yaitu tilawah kanak-kanak putra itu 1 titik. Tilawah kanak-kanak putri 1 titik. Kemudian tahfiz Quran putra 1 titik. Dan tahfiz Quran putri 1 titik. Jadi ada 4 titik. Maka disesuaikan dengan anak Bapak dan Ibu yang menjadi para peserta di kategori apa agar bisa menyesuaikan. Dan kita sudah membentuk grup WA per kategori tersebut. Hari ini kita Zoom meeting di awal ini adalah kita ini kategori tilawah kanak-kanak putra dan putri. Nanti kalau ingin bertanya terkait dengan teknis musabaqah, sudah ada Dewan Hakim kita, Ketua Dewan Hakim kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Saifuddin Azmi Lubis dan Sekretaris Al-Ustadz Muhammad Sa'dun MAP. Ya, nanti bisa dipertanyakan terkait dengan teknis dari musabaqah tilawatil Quran kita. Yang jelas kita akan mulai Bapak dan Ibu musabaqah secara daring pada babak penyisihan besok pukul 14.00 WIB insyaallah. Untuk itu kami tentunya dari panitia pelaksana mengharapkan kepada kita semuanya untuk senantiasa update informasi, senantiasa melihat keaktifan grup WA kita masing-masing. Karena terkait dengan regulasi ataupun peraturan kita sampaikan secara daring. Apakah lewat WA grup kita dan juga website dari Yayasan Haji Hanif. Untuk itu, Bapak dan Ibu, terkait itu, misalnya NPP, kita sudah share format NPP itu kepada Bapak dan Ibu para ofisial, agar itu nanti di print out masing-masing. Nanti kemudian ditulis nomor NPP-nya, kemudian namanya, utusannya. Nah, setelah di print out itu kemudian bagaimana mengkondisikannya sehingga ketika anak-anak kita tampil, dia menggunakan badge NPP-nya itu. Kemudian juga terkait dengan sertifikat yang akan kami berikan kepada para peserta, itu juga nanti akan kita share lewat website, itu sertifikat elektronik. Jadi kita bisa print out sendiri dan bisa mendapatkannya. Dan tentunya setelah babak penyisihan nanti selesai, mohon nanti diperhatikan schedule masing-masing, karena kita nanti akan share. Dan sudah di-share ya ke grup masing-masing terkait dengan jadwal penampilan peserta. Dari mulai tanggal 13 Maret, sampai 18 Maret sudah kita atur. Nanti ada regulasi yang harus kita jalankan 15 menit sebelum kita tampil, anak-anak kita sudah bisa memasuki arena Zoom meeting kita yang sudah kita share. Nanti kita akan konfirmasi ketika sudah jaringan lancar dan sebagainya. Dan kita juga akan melihat seandainya terjadi gangguan teknis ataupun jaringan di saat anak-anak kita bermusabaqah, kita juga punya pertimbangan. Kita tidak akan langsung mendiskualifikasi tanpa alasan. Tapi ketika sudah kita upayakan, sudah berkali-kali dan kita sudah menginstruksikan kepada Bapak dan Ibu agar misalnya mencari tempat yang jaringannya itu bisa lancar dan sebagainya, ketika memang sudah tidak mampu lagi, baru nanti kita akan putuskan apakah didiskualifikasi atau bisa dilanjutkan. Jadi intinya bahwa kita akan memahami terkait dengan jaringan internet dari Bapak dan Ibu sekalian yang kita paham daerahnya jauh dari wilayah kita di Masjid Al-Musannif yang kita cintai ini. Untuk itu Bapak dan Ibu nanti secara lebih detail ketika ada yang bertanya kita akan lakukan nanti
sharing tanya jawab. Nanti kita akan juga mendengarkan penjelasan dari Dewan Hakim terkait dengan penilaian. Dan insya Allah kita akan juga berupaya bahwa nanti menggunakan perangkat-perangkat yang bisa diakses atau bisa dilihat oleh para peserta. Saya pikir terkait dengan nanti secara panjang lebar akan disampaikan oleh Ketua Dewan Hakim terkait dengan teknis musabaqah kita. Yang jelas saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mohon maaf atas segala sesuatunya. Mudah-mudahan walaupun kita melalui media online atau daring tidak mengurangi semangat kita dan tidak menghilangkan ruhiyah atau substansi dari musabaqah tilawatul Quran Yayasan Haji Hanif yang ketiga ini. Dan nanti babak final akan kita umumkan tentunya di hari Jumat malam Sabtu ya. Kita akan umumkan nanti ada verifikasi faktual. Jadi kita akan berikan kesempatan waktu dari mulai malam hari nanti sampai dengan Sabtu pagi tanggal 19. Karena kita rencanakan nanti finalnya mungkin pada zuhur. Karena kita beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyiapkan berkasnya. Dan kemudian kita akan verifikasi faktual. Karena apabila kami temukan ternyata ada yang menyampaikan atau kita kemudian mendapatkan informasi anak yang masuk final ini telah menjadi juara satu. Ya, juara satu di tingkat kabupaten kota atau kafilah khusus. Misalnya PTPN dan sebagainya. Dia ternyata sudah menjadi juara pada tahun berjalan. Dan juga kemudian dia sudah pernah menjadi juara satu pada tahun-tahun sebelumnya juga. Dan juga pernah menjadi juara 1, 2, dan 3 pada event MTQ Yayasan Haji Hanif pertama dan kedua. Baik cabang tilawah anak-anak ataupun cabang tartil ataupun cabang tahfiz 1 juz tilawah. Karena itu usianya masih usia anak-anak. Jadi kalau kita temukan itu dan ada Bapak Ibu menyampaikan terkait dengan hal itu semuanya, kita akan diskualifikasi secara langsung dan akan digantikan dengan peringkat yang berikutnya. Karena memang sudah menjadi aturan dari musabaqah tilawatul Quran Yayasan Haji Hanif. Demikian ya Bapak dan Ibu dari saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo tetap kita sukseskan kegiatan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhaan kepada kita semuanya dalam acara technical meeting ini. Semoga kita bisa mendapatkan solusi. Misalnya ada satu hal yang ingin kita pertanyakan pada sore hari ini. Saya pikir demikian saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanya. Kayak tadi, suara kita udah kuat. Alhamdulillah, demikian arahan bimbingan dari Ustadz Dr. Haji Sugeng Wanto MAG. Selanjutnya untuk cabang peraturan terkait perlombaan akan disampaikan oleh Ketua Dewan Hakim pada Ustadz Terandus Haji Saifuddin Hazmi. Dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang ada di layar ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari bersalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang sama kita hormati Ketua Panitia MTQ Yayasan Haji Hanif ketiga, itu Al-Mukarram Dr. Haji Sugeng Wanto MA, kemudian beserta seluruh kerabat kerja Yayasan Haji Hanif, baik itu dalam kepanitiaan dan hadir juga Sekretaris Dewan Hakim yaitu Ustadz Sa'dun MAP, Ustadz Untung Aulia MA, ada Ustadz Fadlan Khairi MA, kemudian seluruh yang hadir pada siang hari ini. Tentunya tadi kita sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Musabaqah Yayasan Haji Hanif yang telah panjang lebar tadi sudah disampaikan. Tentunya kita sudah memahami bersama bahwa kegiatan MTQ ini adalah satu ajang kreasi baru, artinya bukan
mencari sesuatu di sini, akan tetapi ini semata-mata syiar yang disampaikan melalui musabaqah tilawatil Quran Yayasan Haji Hanif. Oleh sebab itu, di sini diminta kepada saya untuk menyampaikan apa saja kriteria ataupun persyaratan ketika peserta akan tampil menampilkan penampilannya. Ya, jadi sedikit saja akan saya sampaikan. Yang pertama sekali masalah kategori ya, umur tadi sudah mungkin disampaikan oleh ketua panitia. Masalah umur lah dulu. Yang pertama sekali untuk kategori tilawah Al-Quran tingkat kanak-kanak, putra dan putri. Ini sudah kita sepakati bersama, yaitu usia 14 tahun, 11 bulan dan 29 hari. Itu kategori yang tilawah kanak-kanak putra dan putri. Kemudian selanjutnya peraturan yang akan kita lakukan yang insya Allah pada tanggal 13 Ahad besok ya. Peraturan perlombaan yang pertama sekali musabaqah tilawatil Quran dilombakan adalah jenis lomba dengan bacaan mujawwad. Tilawah. Kalau saya yakin dan percaya seluruh peserta yang sudah mendaftar, saya sudah meyakini, sudah tahulah apa yang akan ditampilkan. Bukan murotal, akan tetapi tilawah, memakai irama dan lagu. Nah, peserta nanti akan menampilkan irama dan lagu. Tentunya di sini kan ada peraturan yang kita tetapkan. Ketika musabaqah tilawatil Quran berjalan, nah lagu yang kami mintakan nanti di sini peserta minimal akan membawakan 3 lagu. Tentunya diawali dengan lagu Bayyati dan ditutup dengan lagu Bayyati. Ini wajib 3 lagu para peserta untuk membawakan ketika tampil. Kemudian durasi waktu yang kita sediakan, durasi waktu membaca penampilan anak-anak sekitar 5-6 menit. Nah, jadi Bapak dan Ibu, waktu yang kami beri 5-6 menit ini sudah kita coba bisa peserta itu untuk membawakan sebanyak 3 lagu. Artinya kalau yang sama-sama kita ketahui bahwa Bayyati juga bisa kita hanya memenggal-menggal lagunya. Artinya apa? Tidak semuanya kita bawakan dari mulai qoror awal, akan tetapi dengan singkat kita bawakan qoror sekali, kemudian nawa, jawab, jawabul jawab. Nah, itu sudah sudah mematuhi peraturan lah. Artinya memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah lagu Bayyati mungkin masuk ke lagu Hijaz atau Nahwan, terserah. Lagu apapun jadi. Kemudian setelah lagu itu sebanyak 3 lagu dan ditutup dengan lagu Bayyati. Nah, jadi kami intinya meminta kepada seluruh peserta untuk membawakan 3 lagu. Dan durasi waktu yang kami tetapkan sebanyak 5-6 menit. Kemudian selanjutnya, peserta wajib hadir Zoom meeting 15 menit sebelum membaca. Artinya apa? Kita menjaga supaya waktu yang telah ditetapkan jangan sampai sia-sia. Artinya para peserta harus tetap standby yang sudah disampaikan oleh panitia, waktu-waktunya dari jam berapa ke jam berapa, menit-menitnya juga sudah disampaikan. Nah, jadi peserta itu 15 menit harus sudah standby di lokasi masing-masing untuk tampil, ya, masing-masing tampil. Nah, jadi berikutnya setiap peserta harus memakai badge yang sudah diberikan oleh panitia. Badge harus dikenakan, menandakan peserta itu adalah peserta MTQ Yayasan Haji Hanif. Kemudian selanjutnya, tentang tanda baca. Ini sama seperti ketika kita ber-MTQ dengan tatap muka atau offline, kita tetap memberikan tanda baca.
ataupun lampu yang disediakan oleh panitia yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Nah, perlu juga kami sampaikan, mungkin ada 1-2 yang belum pernah mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Ini perlu juga saya sampaikan secara keseluruhan bahwa tanda baca lampu kuning pertama nanti Hakim Sa'ah menghidupkan lampu kuning, ini peserta bersiap-siap untuk membaca. Ini yang pertama sekali. Ketika kita bersiap-siap membaca, itu lampu kuning dihidupkan. Kemudian setelah menjelang beberapa detik, persiapan kita sudah mengetahui makro kita, surah dan ayat yang akan kita tampilkan dan bacakan. Setelah siap kita semua, mic-nya sudah oke, ya, layarnya sudah bagus, maka Hakim Sa'ah akan menghidupkan lampu hijau. Pertanda peserta diwajibkan untuk segera membaca dengan bacaan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan selanjutnya. Kemudian selang beberapa menit ke depan, lampu kuning kembali dihidupkan. Lampu hijau mati, kuning kembali dihidupkan. Para peserta harus siap-siap untuk mengakhiri bacaan. Ya, jadi peserta harus siap-siap mengakhiri bacaan. Setelah beberapa detik kemudian, lebih kurang 30 detik ataupun 50-60 detik ke depan, lampu kuning mati, kemudian lampu merah dinyalakan. Pertanda kalau sudah lampu merah, itu lampu merah itu lampu yang memang harus kita siap siaga untuk memberhentikan bacaan. Tentunya kita diharuskan untuk mengakhiri bacaan dengan ucapan tasdiq, shadaqallahul azim. Tentunya begitu lampu merah, bukan begitu lampu merah peserta harus shadaqallah, tidak. Tapi kita harus menyesuaikan bacaan. Harus sampai dulu ke waqaf tam atau waqaf ayat yang bentuknya bulat dan di dalamnya terdapat ayat, nomor ayat. Disitulah kita untuk mengakhiri bacaan, tentunya dengan irama lagu Bayyati. Pemirsa sekalian, di sini perlu hadir ya, Ketua Yayasan Haji Hanif, berikut beliau Sekretaris Panitia, Sekretaris Umum Panitia Musabaqah Tilawatil Quran Yayasan Haji Hanif, Pak Ustadz Dr. Amiji Muhammad Syafi'i, M. Setepu, MH. Ya, beliau juga baru menyelesaikan pendidikannya, alhamdulillah. Cum laude, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, itu tentang tanda baca. Kemudian masalah penilaian yang akan kami berikan nanti. Mungkin ada sebagian besar peserta ataupun pimpinan kafilah yang mengetahui bahwa Musabaqah Haji Hanif ini yang sebelum-sebelumnya, MTQ yang pertama kedua itu dihadirkan Dewan Hakim yang begitu banyak, gitu ya. Sesuai dengan perlombaan ketika MTQ nasional, Provinsi Sumatera Utara, ataupun yang lain, itu lengkap kita sediakan Dewan Hakimnya. Akan tetapi untuk kali ini sebenarnya lengkap juga, seluruh kriteria ada, tapi orang-orangnya juga kita kurangi. Karena apa? Karena dengan situasi yang memang sudah disampaikan Ketua Panitia tadi, situasi, kondisi, keadaan pandemi COVID-19 katanya. Saya pun susah menyampaikan. Jadi oleh sebab itu agak berkuranglah para dewan-dewan hakim yang selama ini bisa kita hadirkan. Tapi percayalah, dewan-dewan hakim yang sudah kita hadirkan nantinya untuk pelaksanaan MTQ Yayasan Haji Hanif ketiga adalah dewan-dewan hakim yang profesional. Orang dewan-dewan hakim yang memang sudah tidak disangsikan lagi ilmunya. Nah, jadi tidak ada kecurigaan di antara kita. Kemudian berikutnya tentang penilaian yang kami nilai nanti, tentunya ada 4 kategori, 4 penilaian. Yang pertama sekali ada tajwid. Tajwid ini meliputi ada makharijul huruf, ya. Bagaimana cara kita mengeluarkan huruf dengan baik dan benar, itu akan dinilai oleh tajwid. Kemudian liputannya yang kedua ada ahkamul huruf, hukum-hukum huruf, ya. Itu akan dinilai oleh tajwid. Kemudian ada ahkamul mat wal qasar, ya, panjang pendek mat yang kita baca nanti ketika kita baca
seharusnya 2 harokat, akan tetapi peserta melebihkannya atau menguranginya. Ini akan dinilai oleh tajwid, akan dikurangi oleh tajwid. Kemudian ahkamut mad wal qasar, kemudian apa lagi itu? Ahkamul huruf ya. Nah, jadi itu akan dinilai oleh tajwid. Kemudian nilai yang akan diberikan oleh hakim tajwid itu maksimal 30. Jadi tajwid itu 30. Kalau seandainya kita membaca banyak kesalahan-kesalahan, ini akan terus dikurangi. Maka orang yang peserta yang membaca dengan banyak kesalahan otomatis tidak masuk final. Kemudian berikutnya yang dinilai adalah fasohah. Fasohah ini meliputi waqaf wal ibtida. Bagaimana di mana kita tempat berhenti untuk menghentikan bacaan, kemudian di mana untuk memulainya, ini akan dinilai oleh fasohah. Kemudian ada di situ mura'atul harokat wal ayat, mura'atul kalimat wal ayat. Itu makanya kepada para peserta untuk betul-betullah kita mengetahui ataupun memperhatikan surah yang sudah diberikan. Ya, makro yang sudah diberikan, surah dan ayatnya harus tepat, jangan sampai salah. Tapi kalau misalnya memang salah juga dia akan dikurangi oleh fasohah. Berarti dia menyalahi ayat ya yang sudah ditentukan. Nah, ini kalau sudah salah ayat, ini fatal. Maka Dewan Hakim akan mengurangi 6 atau 10. Ya, jadi kalau sudah menyalahi ayat, menyalahi surah, para peserta biasanya sudah tak ada harapan lagi untuk masuk ke babak final. Kemudian selanjutnya mura'atul harokat. Jadi mura'atul harokat itu ketika para peserta membaca ayat, contoh saya contohkan di sini, misalnya peserta membaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi peserta membaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin katanya. Nah, jadi mura'atul harokat itu menyalahi baris yang diminta baris atas, tapi kita bacakan berbaris bawah. Itu menyalahi harokat ataupun baris. Nah, itu juga akan dinilai oleh fasohah. Kemudian selanjutnya, fasohah akan kita beri nilai maksimal 30. Maksimal 30. Selanjutnya lagu. Lagu meliputi lagu pertama dan penutup. Nah, ini setelah saya sampaikan tadi, lagu pertama dan penutup itu harus sama-sama lagu bayyati. Pertama lagu bayyati, penutup juga lagu bayyati. Nah, tadi sudah saya sampaikan, wajib kita membawakan 3 lagu. Itu akan dinilai oleh Dewan Hakim Lagu. Kemudian Dewan Hakim Lagu ini akan menilai tentang variasi. Bagaimana kita memvariasikan lagu itu biar supaya baik, bagus, enak kedengarannya. Ini akan divariasikan lagu-lagu tersebut. Ayat-ayat tersebut akan kita iramakan sebaik mungkin dengan tidak menyalahi aturan-aturan tajwid dan fasohah. Kemudian lagu ini maksimal akan diberikan oleh Dewan Hakim 25 poin. Ya, 25 poin. Kemudian terakhir suara. Nah, suara tentunya kita akan menampilkan suara terbaik kita. Tidak suara yang serak ataupun suara yang berat, tapi suara yang maksimal, suara yang jernih, suara yang jernih, tinggi, ya, suaranya bagus lah pokoknya. Nah, itu akan dinilai oleh Dewan Hakim Suara. Nah, maksimal suara akan diberi nilai 15. Jadi secara keseluruhan nilai akan diberikan 100. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, kemudian selanjutnya ini juga perlu kami sampaikan ya, ketika penampilan peserta, ini tidak usah dulu mengucapkan salam, langsung isti'adzah. Tidak usah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan menyia-nyiakan waktu kita. Ya, untuk saat ini ber-MTQ kita tidak usah dulu mengucapkan salam, pembuka dan penutup. Langsung isti'adzah dan tasdik shadaqallahul azim. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu yang mungkin di dalam aturan-aturan atau persyaratan-persyaratan yang ingin disampaikan.
tentunya kami akan mendengarkan nanti dan menjawab apa yang Bapak Ibu sampaikan dan pertanyakan. Saya pikir itu dulu ya, Ustadz, yang kami sampaikan, dan beda kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Andes Haji Saifudin Hazmi Lubis yang telah menyampaikan kriteria teknis perlombaan, dan perlu kami sampaikan kepada para ofisial dari cabang Musabaqah Hifzil Quran sudah bisa masuk ke link Zoom meeting kita pada siang hari ini. Kepada para peserta Musabaqah Hifzil Quran, baik peserta dan ofisial, sudah bisa bergabung di link Zoom meeting kita pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya, kepada para ofisial yang ingin bertanya terkait dengan teknis perlombaan, kami persilahkan. Boleh dengan acungkan tangan, silahkan. Yang ingin bertanya silahkan acungkan tangan, maka tim IT kita nanti akan responnya. Atau boleh juga Pak, dengan chat. Itu Pak Srimanto Purba. Iya. Pak Purba dulu ya, Pak Purba. Dia duluan. Boleh dihidupkan Bapak? Mic-nya dihidupkan terlebih dahulu. Mic-nya Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya dinyalakan terlebih dahulu Pak. Sama volumenya Volumenya Pak. Kita nggak bisa langsung klik ya. Belum deh ya. Ya. Assalamualaikum Pak Purba. Assalamualaikum Pak. Suaranya Pak. Klik Pak. Klik tombol mikrofon Pak di HP Di Bapak. HP-nya, Di layar HP ada tombol mikrofon, silakan klik. Di bawah sebelah kiri Pak. Sebelah kiri. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya. Ya Pak. Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Ya. Mohon juga direvisi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Kemarin kan kami waktu mendaftar atas nama Ahmad Zaki Az-Zuhruf. Siapa Pak? Siapa? Kemarin kan waktu kami mendaftarkan atas nama Ahmad Zaki Az-Zuhruf, Ahmad Zaki. Ya Pak. kami mengirimkan surah Al-Hasr Ya. ayat 19. Ya. Jadi tolong direvisi, itu ternyata ayat 18 kata anaknya. Oke. Supaya jangan nanti salah baca dia Ustadz. Ya. Siap, Oke, bisa siap. Pak. Ya, Bisa, Pak. itu aja saya rasa Ustadz. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Pak Purba. Insyaallah. Ya, Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Purba, Ya, izin Iya, mau Pak. tampil nanti mimbarnya di mana kira-kira? Kalau bisa Kak dihias. Ya. Insya Allah. Iya, jangan di tempat tidur ya. Iya. Makasih. Oke Pak Sa'dun, Insya Allah Pak Sa'dun. Oke, selanjutnya Bapak, atau kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ke chat ya. Silakan Ustaz. Yang sudah di chat pertanyaan yang sudah masuk. Baik ya, Bapak dan Ibu semuanya, ini sudah masuk di chat kita ya. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya ini. Untuk teknis terkait dengan cabang tahfiz Al-Quran, nanti sebentar lagi akan kita jelaskan. Karena sesinya seharusnya memang sesi untuk tilawah kanak-kanak putra-putri 14 sampai 14.45. Tapi karena tadi waktu kita sangat molor, jadi kita bergabung jadinya. Jadi kawan-kawan yang di official tahfiz Quran sudah bergabung bersama dengan kita. Insya Allah nanti akan dijelaskan lagi juga oleh Dewan Hakim kita terkait dengan teknis
perlombaan cabang tahfiz ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian terkait dengan lampu tadi. Nanti boleh dibaca lagi Pak Oco, lampunya terkait dengan lampu. Ya, tadi disuruh baca ulang. Insya Allah nanti ini soft copy-nya kita akan share ke grup. Ya, soft copy ini akan kita share ke grup supaya Bapak dan Ibu para ofisial juga bisa baca. Ya, jadi terkait dengan lampu tadi ada yang bertanya, lampu kuning sebagai tanda persiapan, lampu hijau sebagai tanda mulai membaca, lampu kuning sebagai tanda bersiap mengakhiri bacaan, lampu merah tanda waktu penampilan selesai. Ya, nanti akan gimana cara melihat lampunya, ada pertanyaan juga. Ya. Nanti kita akan letakkan di dekat kamera. Ya, sehingga anak Bapak dan Ibu yang tampil nanti juga dia harus melihat ke kamera itu. Sehingga dia harus ya sama seperti musabaqah juga gitu. Dia kalau ngelihat nanti apakah lewat handphonenya atau lewat yang lain-lain, ketika dia melihat handphonenya dia pasti akan bisa melihat lampu yang akan berjajar nanti yang akan disediakan oleh panitia. Jadi makanya anak-anak kita nanti mohon perhatiannya terhadap lampu. Nanti kita akan letakkan posisi pas di depan kamera sehingga bisa dilihat oleh para peserta yang mengikuti lewat media Zoom. Jadi itu. Kemudian yang pertanyaan lagi. Ya, tadi kalau mau mengganti surah yang mau dibaca, nanti silakan konfirmasi kepada pihak panitia pelaksana ya, sehingga nanti pas pada acara hari H tidak salah baca nanti pembawa acara, sehingga Dewan Hakim tidak menyatakan kita salah baca ya. Oke, nanti boleh diinformasikan kembali. Saya pikir ini untuk yang di chat kita ya. Ya, apakah pas tampil bisa menggunakan mikrofon agar suara dengar? Tapi apakah nanti mengganggu? Enggak, ya silakan. Nanti anak Bapak Ibu dari masing-masing wilayahnya mau bagaimana memfasilitasinya tempatnya ya lebih oke, lebih baik kan gitu. Biar supaya suaranya juga lebih terang ke kita ya. Tadi disampaikan oleh Mu'alim Sa'dun kita ya, bahwasanya memang kita mau baca Quran, makanya diatur tempatnya. Kalaupun nggak mesti harus dihias sekali tapi paling tidak di tempat yang bermartabat ya. Jangan sampai nanti sambil tidur-tiduran atau sambil macam-macam gitu kan. Ini sedang bermusabaqah. Kalau bisa di tempat yang layak lah kayak gitu. Sehingga benar-benar ini kita bermusabaqah walaupun secara daring ya. Silakan saja. Ya, kemudian lebih dari 3 lagu bisa. Boleh. Ya, ini assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya kalau lebih dari 3 lagu bisa Ustadz. Ya, silakan Malim Uco. Baik, para Ustadz, asatid yang kami muliakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa peserta itu wajibnya minimal 3 lagu. Saya tidak menyampaikan tadi minimal, ya, minimal 3 lagu. Tapi kalau belum mencapai 6 menit, tapi kita membawakan lagu sampai 4, boleh. Lebih dari 3 lagu boleh, asalkan jangan kurang, Bapak Ibu. Ya, jadi wajibnya itu 3 lagu. Kemudian saya kuatkan kembali tentang masalah lampu. Tadi sudah disampaikan Ustadz Sugeng bahwa lampu yang disediakan 3 warna itu akan diletakkan di depan kamera, di depan layar kita, sehingga para peserta nanti kelihatan ya, ketika dia ngelihat layar itu pasti ada lampu hijau, kuning, dan merah. Nah, saya pikir ini harus kita pahami ya, karena online ini bukan membatasi kita untuk kita kepayahan ataupun kesulitan untuk melihat lampu yang disediakan. Tidak. Di depan layar kita sudah disediakan nanti lampu tanda baca. Ya. Saya pikir itu tidak kesulitan. Baik, lanjut ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Maaf tadi ketinggalan Zoom-nya. Pelaksanaan MTQ-nya melalui Zoom atau video atau tatap muka? Melalui Zoom. Ya, bawa penyisihan, kemudian nanti bawa finalnya melalui langsung ya, atau luring atau tatap muka. Babak finalnya khusus 26 peserta. 6 per kategori. Jadi 24 ya. 24 peserta. Baik, kemudian Afwan Ustadz mau tanya, apakah makro yang sudah dibaca masih boleh ditukar sampai saat tampil nanti? Ya, kemarin salah masukkan Ustadz. Jadi
makro yang akan dibaca ini sesuai dengan laporan ya. Berarti waktunya sudah tadi sudah masih. Tidak mungkin lagi. Untuk makro yang dibaca untuk besok. Misalnya masih hari inilah batas. Ya. Sampai jam. Ya, kita masih berikan batas waktu ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan makro ini sampai pukul 24.00 malam ini. Ya. Karena besok sudah mulai kita. Jadi kalau 24.00 ini tidak ada yang konfirmasi, maka kita berpegang kepada makro yang sudah diberikan, yang sudah ada waktu pendaftaran. Nah, jadi kita masih memberikan waktu sampai pukul 24.00 malam hari ini, konfirmasi ke panitia pelaksana, ya, kepada admin kita di WA Group atau kepada nomor kontak yang sudah ada di website kita sampai pukul 24.00. Besok pagi tidak ada lagi yang mau merubah makro dan lain sebagainya. Jadi kita masih berikan kesempatan sampai pukul 24.00 ini kalau seandainya ada yang tadi ayatnya tadi ternyata bukan 19 sampai 18, kemudian atau surah yang mau diganti, kami masih memberikan kesempatan sampai pukul 24.00 ini. Sampai ke demikian. Ya, ini pertanyaannya apa ya? Boleh tidak semuanya di musola dan menggunakan? Boleh, silakan pokoknya. Bagaimana peserta yang berbenturan dengan jadwal ujian? Bagaimana solusinya? Mohon dikonfirmasi kepada kita, Bapak dan Ibu, panitia pelaksana terkait dengan kalau berbenturan dengan waktunya, sehingga kapan waktu luangnya dia sampaikan ke kita, sehingga kita bisa punya informasi. Ya, jadi dan ini harus dilakukan sebelum tampil, jangan waktu pas tampil baru kemudian dikomunikasikan dia nggak bisa hadir karena ujian. Jadi paling tidak kalau besok penampilannya dia sudah memberikan informasi kepada kita sampai malam hari ini. Nah, misalnya tampilnya dia hari Senin, hari Minggu dia sudah sampaikan kepada kita, sehingga kita akan bisa mengatur schedule jadwalnya pas kapan saat bisanya. Jadi kita memberikan keringanan juga kepada Bapak dan Ibu karena kita melalui daring ya atau dalam jaringan. Oke ya. Pokoknya komunikasi Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada komunikasi, mohon maaf kami nanti bisa mendiskualifikasi. Seandainya tidak hadir dan tidak memberitahu kepada panitia pelaksana terkait dengan alasan apa kenapa tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke? Ya, di jadwal kami menerima durasi membaca peserta maksimal 7 menit. Sementara penjelasan Dewan Hakim tadi 5 sampai 6 menit. Ya. Ya. Maaf ya. Ya, silakan Pak Ujo. Sekalian, tadi saya sudah menyampaikan masalah durasi ataupun waktu penampilan yang diberikan oleh baik itu panitia maupun Dewan Hakim yang sudah kita sepakati bersama. Ini durasinya 5 sampai 6 menit ya. 5 sampai 6 menit. Sementara yang ada pernah Bapak Ibu terima kabar 7 menit itu final 6 sampai 7 menit. Nah, itu di final 6 sampai 7 menit. Kemudian satu lagi makro yang sudah dibaca di semifinal tidak boleh lagi dibaca ketika final. Ini akan kita berikan lagi makro yang khusus oleh Dewan Hakim, akan diberikan makro nanti kepada orang-orang yang masuk final. Mungkin itu saja. Iya. Sementara. Ini terkait dengan batch peserta, apakah disediakan? Kita sudah share ya, Bapak dan Ibu, batch peserta kita masing-masing lewat grup. Jadi Bapak dan Ibu memprint out-nya sendiri. Jadi mohon di print out-kan, ya, sehingga nanti waktu peserta tampil dia menggunakan batch itu sendiri, ya, batch yang sudah di print out oleh Bapak dan Ibu. Kita sudah sediakan. Tidak bisa kita print dari sini karena kita secara daring. Jadi kita secara online kita berikan sudah, Bapak Ibu yang memprint out-nya. Kemudian izin bertanya Ustaz, apakah boleh peserta lain masuk atau melihat peserta yang tampil? Waktu penampilan itu schedule sesuai dengan peserta yang akan tampil. Tidak boleh peserta lain masuk dalam link Zoom kita. Kalau ingin melihat atau menyaksikan, kita sediakan fasilitas live streaming Bapak dan Ibu. Jadi ada live streaming kita lewat YouTube dan ada live streaming kita nanti lewat dari Radio Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Jadi nggak boleh kita peserta yang tidak tampil pada saya itu masuk ke link Zoom. Jadi link Zoom itu hanya diperuntukkan bagi peserta yang akan tampil pada sesi yang sudah kita tentukan. Paham ya Bapak dan Ibu? Kalau ingin menyaksikannya secara langsung, kita punya fasilitas live streaming yang nanti akan kita sampaikan lewat grup dan juga lewat website. Oke? Untuk perlombaan
Ini tahfiz sudah masuk. Ya, untuk tahfiz ini mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Abang Haji Saifuddin Hasmi Lubis terkait dengan teknis perlombaan cabang tahfiz Al-Quran ya. Karena sudah ada chat ini terkait dengan cabang tahfiz. Jadi ada baiknya kita langsung pada Dewan Hakim untuk menjelaskan terkait dengan teknis musabaqah cabang Hifzul Quran. Dan perlu kami sampaikan bahwa cabang Hifzul Quran ini adalah 1 juz 30 atau juz 1. Silakan dipilih. Ya, mau juz 30 atau juz 1. Seperti biasa perlombaannya kayak cabang tahfiz Al-Quran. Nanti ada Dewan Hakim As-Sa'il atau yang bertanya. Bertanya terkait dengan ayat kemudian dibaca disambung oleh para peserta. Seperti bagaimana mekanisme cabang tahfiz Al-Quran. Silakan Pak Saifuddin Hasmi. Terima kasih Ustadz Dr. Sugengwanto. Kembali kami sampaikan kalau tadi itu kaitan dengan penampilan tilawatil Quran, mujawwad, anak-anak putra dan putri. Kemudian kita beralih ke cabang tahfizul Quran putra dan putri. Peraturan-peraturan perlombaan yang sama-sama kita jalani, mungkin sudah kita pahami bersama bahwa musabaqah tahfizul Quran yang pertama sekali tadi usia yang ditetapkan oleh panitia itu usia 12 tahun kurang 1 hari. Berbeda dengan pelaksanaan MTQ Yayasan Haji Hanif pertama dan kedua itu kita lakukan usia yang maksimal gitu, usia 15 tahun kurang 1 hari. Akan tetapi saat ini kita sudah memaksimalkan ataupun menyesuaikan dengan usia anak-anak. Ya, jadi kita beri umur yang sangat kita turunkan menjadi 12 tahun kurang 1 hari. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, musabaqah tahfizul Quran memperlombakan hafalan Al-Quran dengan bacaan hafalan dengan qiraat Imam Hashim riwayat hafal thariqah Syatibiyah dengan martabat murattal serta mushaf Basriyah Al-Quran pojok. Kemudian tadi sudah disampaikan para peserta membaca hafalannya itu juz 1 ataupun juz 30. Tadi juga ada yang menyampaikan ke saya, awalnya dia sudah mendaftarkan dirinya, penampilannya dia hafal yang juz 30. Rupanya salah penyampaian, rupanya juz 1. Nah, ini juga masih kita beri waktu untuk menukar hafalannya, apakah juz 30 atau juz 1, ini masih bisa kita berikan waktu. Sampai jam 00 WIB nanti, jam 24 WIB. Nah, jadi masih bisa menukar hafalannya juz 1 atau 30. Kemudian yang kedua, tentang penampilan peserta. Nanti Dewan Hakim ada Hakim Sa'il yang telah disampaikan Ketua Panitia tadi. Hakim Sa'il ini hakim penanya. Nah, setelah ditanya nanti ayat yang disampaikan oleh Hakim Sa'il nanti akan diteruskan oleh peserta bacaan yang sudah diberikan. Kemudian di sini nanti ada 3 pertanyaan oleh hakim, nanti ada 3 pertanyaan. Biasanya kalau juz 1 itu, juz 1 dan 5 juz itu ketika musabaqah tilawatil Quran nasional itu masing-masing 3 pertanyaan. Ya, tapi kalau 10, 20, 30 juz itu 4 pertanyaan dan 5 pertanyaan. Tapi karena ini 1 juz, ini hanya 3 pertanyaan. Nanti hakim penanya juga beda, Hakim Sa'il ya. Hakim Sa'il akan melontarkan pertanyaan, bacaannya nanti akan dilanjutkan oleh peserta. Ini biasa sudah mungkin sudah selalu kita lakukan dan masing-masing kita sudah memahami bersama lah. Jadi pimpinan kafilah ataupun pendamping peserta ini sudah memberitahukan kepada peserta kiranya pertanyaan yang akan disampaikan oleh hakim nanti ada 3 pertanyaan. Ya. Nah, jadi di sini juga hakim akan menyediakan bel. Ya. Ini bel ada beberapa bunyi bel nanti. Yang pertama sekali ketika di awal ini hakim akan membunyikan 3 bel.
Saya contohkan aja belnya tet tet tet, itu hakim bersiap-siap untuk memberikan pertanyaan pertama. Nah, setelah bel 3 kali, hakim memberikan pertanyaan pertama, dibacakan soal, kemudian peserta membacakan kelanjutannya. Nah, kalau ada salah ayat ataupun salah baris, hakim nanti akan mengebel 1 kali, berarti ada yang salah. Baik itu harokat ataupun hurufnya ada yang salah. Tapi kalau samar-samar hurufnya biasanya nggak dibel. Itu nanti akan dinilai oleh tajwid. Jadi yang dibel itu ketika salah baris, ya, bertukar huruf, menambah huruf, itu akan dibel oleh Dewan Hakim. Lupa hafalan, ya, itu akan dibel oleh Dewan Hakim. Itu biasanya 1 bel. Kemudian ketika peserta ketika membaca salah lagi yang kedua, itu akan dibel sekali lagi. Kemudian ketika peserta membaca salah lagi yang ketiga, Dewan Hakim biasa mengebel dengan 2 kali tet tet. Itu berarti akan dituntun oleh Dewan Hakim. Ya, akan dituntun oleh Dewan Hakim. Nah, begitulah selanjutnya sebanyak 3 kali pertanyaan. Nah, setelah waktunya habis, Dewan Hakim akan mengebel 4 kali. Tet, 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 tet. Yang keempat kali biasanya Dewan Hakim itu mengebel dengan suara durasi yang agak lama. Tet. Berarti peserta sudah mengakhiri bacaan dengan bacaan Shadaqallahul Azim. Kemudian tentang penilaian, saya pikir sudah sama-sama paham penilaian yang akan diberikan. Yang pertama nanti ada tahfilnya, hafalannya, lancar nggak dia? Nah, jadi kalau lancar, tak ada bel satupun, ini hakim akan memberi nilai 50, ya, 50 nilai oleh Dewan Hakim. Kemudian yang kedua, fasohah dan tajwid masing-masing akan diberi nilai 25 dan 25. Kemudian, 25 dan 20, selanjutnya nanti irama. Nah, ada kesalahan yang sebenarnya tidak signifikan, ya, artinya kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para peserta. Salah satu contoh, saya berikan contoh begini. Misalnya peserta membacakan surah Ad-Duha misalnya. Kemudian dibacanya surah Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian diulanginya balik. Padahal sudah benar apa yang telah dibacanya tadi. Tapi diulanginya balik. Itu namanya taraddud. Taraddud itu mengulangi bacaan, maka itu juga dihitung kesalahan. Itu juga dihitung kesalahan. Ketika kita mengulangi bacaan yang sudah kita baca padahal bagus, benar, tapi kalau kita ulangi balik, itu dihitung kesalahan. Namanya taraddud di dalam penilaian Dewan Hakim Tahfidzul Quran. Tentang masalah-masalah yang lain saya pikir sama dengan tilawah. Ketentuan-ketentuannya, yang pertama 15 menit sebelum membaca itu sudah hadir. Sudah standby kita untuk menampilkan bacaan kita. Dan masing-masing kita sudah memakai bed yang sudah disampaikan oleh ketua panitia tadi dengan memprint outkan yang sudah di-share di grup. Kemudian ketika tidak ada konfirmasi, ya, konfirmasi ketika sudah dipanggilkan nomor NPP-nya, tapi tak muncul juga. Nah, ini dianggap gugur oleh Dewan Hakim ataupun panitia pelaksana. Ini sudah kesepakatan kita bersama. Ketika tidak hadir dan tidak muncul orangnya, dan tidak ada konfirmasi sebelumnya, maka dianggap gugur untuk menjadi peserta. Saya pikir kami padakan demikian dulu untuk masalah tahfidzul Quran. Nanti mungkin ada yang bertanya masalah-masalah yang lain. Nanti akan kita jawab insyaallah sesuai dengan kemampuan kami. Sedikit lagi ada Ustaz Sa'adun. Baik, barangkali langsung saja, ya. Saya ingin panggil, ini contoh karena ini cabang tahfiz, sangat dicurigai, ya, sangat dicurigai. Makanya ketika cabang tahfiz nanti tidak boleh ada satu orang pun di samping peserta. Ingat, Bapak Ibu, seluruh ofisial, seluruh guru, muallim, muallimah,
ketika cabang tahfiz, peserta saja yang nampak di kamera. Ketika cabang tahfiz, cukup peserta tahfiz saja yang berada di kamera. Karena dicurigai akan mengajari pesertanya. Salah satu contoh, saya akan panggil Bukhari. Anak kami Bukhari. Coba buka, Bang. Assalamualaikum, Bukhari. Aktifkan dulu mikrofonnya. Aktifkan nak, mic-nya nak. Aktifkan mic-nya nak. Nah ini kan. Ada waktu nih. Nak, di sebelah kiri nak ada seperti corong mic apa ya? Seperti mikrofon yang warna merah itu, coba diklik. Di sebelah kiri HP atau apa nak? Sebelah kiri bawah. Masih merah, masih merah. Masih merah, Pak. Nggak bisa. Oke. Terima kasih, nak. Ini pakai HP atau pakai apa ini, nak? Pakai Fokus? Atau pakai laptop? Pakai HP. Pakai HP. Nah, Bukhari, anak kami, cabang apa ikutnya ini? Cabang apa, nak? Tahfiz. Coba dulu, nak. Coba ini duduknya ke mana ini? Duduknya posisinya di mana ini? Di rumah. Enggak, maksud saya di lantai atau di kursi atau di mana? Di lantai. Oh, di lantai, baik. Nah, ketika anak nanti mau tampil, mohon HP-nya digeser ke kiri dan digeser ke kanan. Kami mau lihat orang yang berada di sekitar. Seperti itu ya. Jangan ada teman-temannya yang di sana ya. Ya. Lokasinya harus steril. Boleh? Paham? Boleh. Tadi siapa tadi bapaknya ya? Ustadz, ya. Mohon Ustadz kerjasamanya karena ini cabang tahfiz agak urgen sedikit, ya. Ketika nanti mau tampil, mohon HP-nya geser kanan sedikit, geser kiri. Kami mau melihat apakah ada orang di sampingnya atau bagaimana. Karena dikhawatirkan kalau seperti ini dia tampil, ketika dia ragu, di sebelah akan membisik. Itu boleh saja terjadi. Ya, tapi saya yakin dan percaya peserta kali ini akan untuk tetap mensyiarkan ya, lebih mementingkan sertifikat sportif seperti itu ya. Saya harap seperti itu bagi semua peserta, ofisial, guru, muallim, muallimah yang mendampingi pesertanya yang akan tampil nanti. Saya berharap kerjasamanya kita semua untuk cabang tahfiz ini sedikit agak serius kita, supaya acara apa yang dirancangkan oleh keluarga besar Haji Anim ini, almarhum Haji Anim ini mendapatkan ridho dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Udah Bang, matikan Bang. Ya. Sudah Bang, boleh Bang di Oke, kepada cabang Musabaqah Hifzil Quran yang ingin bertanya terkait dengan teknis, ya silahkan. Mungkin sudah banyak yang masuk dari chat. Kita baca satu-satu dan tanya. Baik ya. Bapak dan Ibu para ofisial, terkait dengan hal-hal yang teknis yang sifatnya dia ke NPP peserta, tidak usah kita lakukan secara lewat technical meeting ini. Nanti koordinasi langsung saja dengan pihak panitia pelaksana atau admin kita di grup. Karena sudah ada panitia pelaksana yang bisa nanti menjawab persoalan terkait dengan peserta masing-masing, terkait dengan NPP, ya nomor urut penampilan dan sebagainya. Nanti bisa kita atur secara lebih detail langsung saja, tidak lewat Zoom meeting kita, technical meeting kali ini. Kemudian ini ada yang bertanya, untuk penampilannya berurutan sesuai dengan nomor NPP yang sudah ditampilkan, sesuai dengan jadwal atau diacak Ustadz. Kalau berurutan berarti peserta yang tampil pada hari itu mendengarkan peserta yang lain. Tampil sambil menunggu giliran atau bagaimana Ustadz. Nanti kan ada sesi ya, Bapak dan Ibu. Sesi, misalnya sesi pertama kita nanti ada 10 atau 15 orang. Nanti sesuai dengan jadwal. Bisa kita masukkan semua ke dalam link atau Zoom meeting kita, supaya dia bersiap. Jadi artinya apa? Dia juga bisa melihat. Tapi nanti akan kami mute-kan suaranya. Jadi artinya nanti yang tetap yang menampil, yang peserta yang tampil itu adalah peserta yang pas gilirannya. Sehingga pas setelah dia selesai, sudah bersiap langsung. Karena peserta berikutnya sudah ada di ruangan Zoom meeting kita. Cuman pasti terbatas, tidak sampai banyak peserta karena nanti kita akan lihat sesinya. Misalnya sesi pukul 14 sampai pukul 14.45. Ada berapa peserta situ yang bisa kita masukkan ke link Zoom kita. Jadi tidak terlalu banyak, artinya apa? Peserta yang lain juga bisa mendengar saja, tapi tetap kita mute-kan suaranya. Dan penampilannya akan sesuai dengan NPP yang sudah kita share, ya, berurutan. Jadi kalau NPP 1 sampai dengan NPP berikutnya, itu harus sudah standby yang sudah siap. Tadi sudah disampaikan kalau ada hal-hal yang sifatnya jaringan teknis, jaringan seluruhnya bermasalah dan lain sebagainya, komunikasi ke kita pihak panitia pelaksana. Sehingga kita bisa tahu persoalannya, seandainya memang tidak bisa saat itu, kita akan alihkan kepada waktu yang berbeda atau waktu yang lain. Oke ya, Bapak Ibu, intinya adalah komunikasi Bapak dan Ibu harus berjalan dengan baik. Kita punya personil, banyak personil, bisa dihubungi secara langsung terkait dengan ketika ada kendala. Kemudian, saya pikir itu yang signifikan. Kalau hal-hal yang lain yang sifatnya lebih kepada peserta masing-masing, ini bisa kita dialog langsung dengan kawan-kawan di panitia pelaksana ya. Baik. Saya pikir ini, Bapak dan Ibu, yang lain terkait dengan teknis, saya pikir seperti biasa. Kalau lomba tahfiz Quran ya kayak begitu, lomba tahfiz Quran. Kalau nanti sudah dibacakan sama Dewan Hakimnya soalnya, lalu kemudian dia menyambung ayat yang sudah dibacakan oleh Dewan Hakim. Ya. Saya pikir itu ya. Saya pikir itu nggak ada yang lain. Ya. Bapak dan Ibu, dan peserta yang kelihatan dari sini ya, ada yang peserta ini. Nah, jadi terkait tentang hafalan ya, tentang hafalan pertanyaan hakim sa'il nanti, hakim penanya. Nanti kan hakim penanya akan membacakan soal ya. Kemudian yang kita ketahui peserta menyambung apa yang ditanyakan oleh Dewan Hakim. Nah, jadi kita harus menampilkan yang terbaik di antara yang baik. Ketika hakim sudah menanya pertanyaan yang sudah disampaikan, lebih bagusnya itu peserta mengulangi bacaan yang sudah dibacakan oleh Dewan Hakim. Boleh saja diteruskan, akan tetapi yang lebih bagusnya itu mengulangi apa yang sudah dibacakan oleh Dewan Hakim. Contoh,
Dewan Hakim Sa'il akan menanya nanti, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tat. Dua kali. Berarti peserta harus menyambung bacaannya. Tapi yang lebih bagusnya itu diulangi bacaan yang telah dibacakan oleh penanya tadi. Nah, peserta harus membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Diawali dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Nah, itu selanjutnya. Nah, jadi intinya peserta itu ketika disuruh membaca diulangi lagi apa yang sudah dibacakan oleh Hakim Sa'il tadi, hakim penyanya. Nah, itu baiknya. Walaupun boleh saja diteruskan, akan tetapi yang lebih baik itu diulangi balik apa yang sudah dibacakan oleh Dewan Hakim. Itu mungkin sedikit masukan yang kami sampaikan. Mewakili dari para hakim tahfidzul Quran. Terima kasih kepada Ketua Hakim Ustaz Haji Saifuddin Hazmi. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan terkait dengan jadwal perlombaan kepada seluruh ofisial dan peserta. Mari sama-sama kita dengarkan terkait jadwal, karena ini sangat penting sekali. Kepada Al-Ustaz Fadlan Nusairi, STHI MAG, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terhormat Ketua Panitia Ustadz Dr. Haji Sugengwanto MAG serta Sekretaris Ustadz Muhammad Syafi'i Sitopo MH, mohon maaf. Kemudian Ketua Dewan Hakim Ustadz Dr. Andas Haji Saifuddin Hazmi Lubis, Dewan Hakim Ustadz Muhammad Ustadz Sa'adun MAP, Ustadz Untung, serta semuanya, seluruh ofisial yang berhadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan terkait dengan jadwal pelaksanaan ataupun jadwal penampilan seluruh peserta baik tilawah putra maupun putri, tahfiz putra dan tahfiz putri. Bapak Ibu juga bisa melihat di grup masing-masing, di grup WA, baik tilawah maupun tahfiz putra dan putri, jadwal ini sudah kami share sebelumnya. Jadi ini hanya sebagai penegasan saja kepada Bapak Ibu terkait dengan penampilan anak-anak kita. Jadi besok, tepatnya hari Ahad pagi 13 Maret 2022, kita akan mengadakan pembukaan, opening ceremony sampai jam 12 siang. Kemudian akan kita lanjutkan dengan penampilan peserta tilawah putra. Jadi besok kita akan langsung menampilkan tilawah putra dan putri, tahfiz putra dan putri. Karena memang kita ada 4 Zoom, ada 4 kamera yang semuanya langsung akan ditampilkan mulai dari jam 2. Jadi besok dari jam 2 siang sampai asar ada 15 orang yang akan tampil. Untuk tilawah putra mulai dari NPP 01 sampai NPP 15. Dilanjutkan setelah asar jam 4.15 sampai jam 5 sore itu ada 7 orang putra mulai dari NPP 16 sampai NPP 22. Di ruang Zoom yang kedua itu ada tilawah putri. Sama dari jam 2 ke jam 4 menjelang asar itu ada 15 orang. Dimulai dari NPP 251 sampai dengan NPP 265. Kemudian kita istirahat 30 menit untuk sholat asar. Dilanjutkan tilawah putri 7 orang mulai dari 266 sampai NPP 272. Di Zoom atau ruang 3
itu ada tahfiz putra. Sama 15 dan 7 orang, mulai dari NPP 501 sampai 515, dilanjutkan sorenya jam ba'da asar 516 sampai 522. Sedangkan di Zoom 4 atau di ruang 4 ada tahfiz putri, sama juga mengikut ruang yang sebelumnya. Di sesi pertama ada 15 orang yang akan tampil. Dimulai dari NPP 751 sampai dengan NPP 765, 15 orang. Kemudian sholat asar dilanjutkan setelah sholat asar 7 orang. NPP 766 sampai NPP 772. Bapak Ibu, pelaksanaan MTQ ini hanya dilaksanakan mulai dari pagi sampai dengan sore. Jadwal yang sudah kita tetapkan pagi sampai dengan sore, artinya malam sudah tidak ada lagi pelaksanaan MTQ. Ya. Di jadwal Senin mulai dari jam 8.30 sampai jam 12. Itu ada 30 orang yang akan tampil. Kemudian jam 14 sampai 15.45 ada 15 orang dan ditutup jam 4.15 sampai jam 5 sore ada 7 orang. Jadi begitulah jadwal kita seterusnya. Bagi para Bapak Ibu, karena NPP sudah kita share pada hari-hari sebelumnya, bisa dilihat, disesuaikan jadwal NPP anak-anak kita dengan jadwal penampilan yang tadi pagi telah kami share di grup. Jadi disesuaikan kapan anak Bapak Ibu tampil, maka disitulah, di jam itulah anak Bapak Ibu harus masuk ke dalam Zoom meeting. Di hari Jumat itu kita hanya melaksanakan penampilan peserta di pagi hari saja. Mulai dari 8.30 sampai 10.50. Saya ulang kembali, di hari Jumat kita hanya melaksanakan penampilan anak-anak kita sebanyak 20 orang dari masing-masing cabang, mulai dari 8.30 sampai 10.50. Nah, ba'da Jumat itu akan dilaksanakan rapat Dewan Hakim untuk menentukan siapa di antara anak-anak kita yang akan masuk final. Dan insya Allah di Jumat malam, di hari Jumat tepatnya 18 Maret pukul 20.00 akan disampaikan pengumuman finalis. Pengumuman finalis, dan kemudian hari Sabtu pagi tepatnya tanggal 19 Maret 2022 kita akan cek, kita akan verifikasi data faktual dari peserta finalis yang akan tampil. Nah, jika kami temukan para finalis yang masuk ke babak final ternyata lewat umurnya atau ditemukan dia ternyata telah juara 1 di kabupaten kota, walaupun ketika mendaftar kemarin dia belum juara, ternyata setelah mendaftar kemudian dia ikut di kota Medan atau kabupaten kota sebagainya, itu akan kami diskualifikasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada siang hari ini, bagi para peserta dan ofisial yang ingin bertanya, boleh menghubungi kami langsung di grup WA, asalkan di situ admin. Nah, di situ 25 jam aktif untuk melayani para ofisial dan peserta. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Insyaallah kita sukseskan ya. Amin. Barakallah. 25 jam ya. Pengusaha ya. 25 jam, Bang.